Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Alhamdulillah, meskipun cuaca teduh-teduh, semoga memberi keceriaan kepada kita pagi ini. Dan semoga kita berdoa pandemi akan segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, hari ini kita pertemuan ketiga setelah 2 pertemuan selanjutnya kita membahas materi pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, Bapak pengen lihat wajah-wajah kalian karena Bapak udah lama nggak ketemu. Tolong dinyalain ya kameranya. Bapak absen dulu dari Alana. Hadir Pak. Oke, terima kasih Alana. Aulia hadir. Hadir Bapak. Selanjutnya Biandra. Hadir Pak. Oke. Dendi. Hadir. Oke, Dendi, terima kasih. Raihan kan hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, terima kasih Opa-opa. Raihan Muhammad hadir? Ada yang tahu Raihan Muhammad kemana? Katanya sakit lambung, Pak. Oh, sakit. Oke, terima kasih ya. Rizka Tamami Hadir, Pak. hadir. Hari ini kita akan belajar file sharing dalam jaringan. Nah, materi ini masih bersambung dari materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Sebelum pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya, Pak. Ya, ya kan Sultan? Minggu lalu itu kita belajar tentang IP address, Pak. Tentang bagaimana cara menyambungkan alamat IP dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita membahas IP address. Benar apa yang dibilang sama Sultan, kita mencoba untuk menyambungkan atau memberikan alamat kepada device tertentu. Salah satunya adalah komputer. Perlu diketahui ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu adalah menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Kemudian nanti kita mencoba menginstal sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian dapat menjelaskan perangkat yang dapat digunakan untuk berbagi file dengan benar. Yang kedua, jadi di tujuan pembelajaran ini kalian nanti bisa file sharing untuk berbagi sumber daya pakai. Nah, Pak, apa sih pentingnya kita belajar ini? Di dunia industri ini sangat terpakai sekali. Misalkan nanti kalian di tempat industri ada satu printer yang digunakan bersama-sama. Kemudian ada permasalahan, ternyata ada salah satu komputer yang tidak bisa menggunakan. Nah, dengan belajar ini kita akan tahu komputer itu akan berbagi pakai menggunakan printer bersama. Artinya apa aja? Yang pertama itu ada prosedur file sharing, kemudian ada aplikasi file sharing berbasis online. Kemudian yang ketiga ada permasalahan pada file sharing. Oke, di sini ada server A, kemudian ada klien B, C, D, dan E, kemudian di sini ada printer. Sebagai gambaran, dengan jaringan kita bisa menggunakan printer secara bersama-sama tanpa harus satu komputer, satu printer. Jadi menghemat nih
Kalau kalian nanti punya perusahaan, cukup misalkan 1 atau 2 printer untuk melayani 10 sampai 20 klien. Atau klien itu maksudnya komputer. Jadi nggak beli 20 printer kayak gitu. Itu menghemat kayak gitu. Nah, sampai sejauh ini ada permasalahan nih. Bapak sering menghadapi kayak gini. Misalkan kalian ada tugas nih, suruh mengerjakan desain grafis, bikin sebuah poster lomba untuk 17 Agustus. Karena kan bentar lagi, 2 bulan lagi kita akan melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI yang ke-76 ya, ke-76. Nah, itu biasanya ada bikin poster. Nah, biasanya anak-anak itu setelah bikin poster, kemudian dikumpulkannya menggunakan flash disk ke Bapak. Nah, ternyata Bapak atau anak-anak nggak sadar flash disknya itu mengandung virus. Akhirnya virusnya itu merusak file yang ada di komputer Bapak ataupun komputer sekolah. Nah, pertanyaannya, kalau ada masalah seperti itu, pertanyaannya kayak gini. Bisa nggak kita mengirim suatu file berupa teks, gambar, suara, atau video tanpa penyimpanan eksternal atau internet misalkan? Bapak kasih kesempatan ke kalian untuk melakukan searching di internet. Kira-kira kalau tanpa hard disk atau tanpa flash disk, kira-kira bisa ngirimnya lewat mana? Atau tanpa internet dulu. Kalau internet mungkin bisa. Tanpa internet kira-kira bisa nggak? Bapak kasih waktu ya, 5 menit untuk searching di Google, cari informasi mengenai cara pengiriman teks. Oke, sekarang kalian bisa cari kata kuncinya dengan menggunakan file sharing atau cara berbagi tanpa menggunakan hard disk atau flash disk. Ya, untuk berbagi pakai tanpa untuk menyerahkan misalkan tugas, kalian tidak punya flash disk nih atau tidak punya hard disk karena hard disknya kena virus. Kira-kira bisa nggak, Yan? Bisa, Pak. Pakai apa, Yan? Dengan menggunakan jaringan komputer internal, berbagi melalui komputer dengan mengunjungi alamat IP tersebut, Pak. Oh, oke. Konsep yang kemarin ya, yang pertemuan sebelumnya ya. Oke, bisa, Yan. Bagus. Ada, Pak. Oke, Rizka. Apa, Riz? Secara online bisa, Pak, dengan situs penyediaan gratis seperti Dropbox, Mediafire, WeTransfer, Google Drive, atau iCloud.com. Pertama ini aplikasi penyimpanan dan berbagi file online. Yang pertama Google Drive. Nah, Google Drive. Pasti Bapak yakin sudah pada punya semua kalau Google Drive. Karena pasti punya akun Gmail. Nah, ada yang ping Google Drive. Ini ada yang tahu nggak logo apa? iCloud, Pak. iCloud. Cloud ya? Iya, mirip iCloud. Tapi ini adalah lambangnya OneDrive. Langkah-langkah berbagi file dalam jaringan adalah siapkan file atau folder yang akan mau dikasih atau mau dibagi ke temennya atau ke yang lain. Yang kedua, itu klik kanan, biasanya klik kanan pada folder atau filenya, klik properties, kemudian pilih sharing, kemudian klik share. Nah, selanjutnya adalah tambahkan usernya ada di sini. User everyone, kemudian add. Nah, yang keempat. Nah, kayak gini nih yang Bapak barusan bilang tadi. Ada yang cuma nge-read, ada yang nge-read atau write. Itu. Nah, ini kalau write berarti dia bisa ngedit, bisa ngubah-ngubah. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah diatur, tinggal klik share. Langkah yang terakhir itu memastikan bahwa share atau filenya itu sudah berhasil di-share. Kalau kurang jelas ya, nih Bapak kasih videonya ya. Contohnya ini Bapak akan share file. Videonya kelihatan?
Kelihatan. Ada. Melewati sistem offline yang tadi. Nah, itu cara mengaksesnya gimana, Pak? Biar kita bisa ngambil datanya. Yang pertama ada 2 cara, yaitu melalui IP address komputer untuk melakukan berbagi file. Misalkan IP address yang ada itu yang dituju adalah IP address-nya segini, 192.168.0.40. Jangan heran ya. Nah, ini adalah IP-nya. Kemudian setelah itu tekan enter. Nanti akan muncul kurang lebih seperti kayak gini. File atau folder-folder yang akan tampil. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah melalui network. Network itu jaringan. Kalau kalian lihat di Google atau di komputer, itu klik komputer, kemudian ada network, nah itu biasanya langsung muncul. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali folder yang sudah di-set. Oke, lanjut. Pak, biasanya ada masalah. Masalah nggak sih, Pak? Ada. Kayak gitu. Masalahnya apa? Yang pertama, itu biasanya ternyata nggak kedeteksi alamat IP-nya atau jaringannya. Cara kita untuk berbagi tapi untuk orang-orang tertentu doang, Pak. Kayak dikasih kode gitu, emang bisa, Pak? Oh, oke. Pertanyaan dari Sultan. Kak, bisa enggak kita berbagi hanya orang tertentu aja? Bisa, kayak gitu. Jadi, di pengaturan tadi, kalau kalian perhatikan, itu ada yang namanya restricted ya. Nah, restricted itu adalah mengatur atau membatasi orang atau siapa saja yang bisa mengakses file kalian yang kalian share itu. Misalkan didaftarkan terlebih dahulu emailnya. Jadi hanya orang yang emailnya tergabung yang bisa. Bapak akan jelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Pak, saya disuruh ngapain sih? Yang pertama, ini ada petunjuk belajarnya. Bacalah materi atau cari materi, baca rangkuman, kemudian kerjakan tugas secara individu. Udah belum, Pak? Udah kelihatan. Kayak gini, Pak. Yang nomor 1, Ya, Dropbox tersedia dalam 17 bahasa yang merupakan situs cadangan online peringkat 56 sesuai Alexa Ranks. Lebih dari 10 juta pengguna menggunakan Dropbox. Untuk berbagi file, Dropbox.com adalah situs berbagi sistem kotak yang perangkat lunak lainnya mendukung Linux, macOS, Android, iOS, dan Windows. Oke, Aul, kita hari ini belajar apa aja, Aul? Belajar tentang sharing data. Oke. Yang lain. Oke, kemudian dari Nuria. Cara melakukan sharing gitu, Pak. Cara melakukan sharing, hemat-hemat ya. Tidar ada nggak? Iya, Pak. Ya, udah belajar apa aja, Dar? Belajar ya sama, Bang, ngirim data lewat kayak Google Drive gitu, Pak. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak minta Rizky Al-Abiad untuk menutup pembelajaran. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.
selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin. 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 Salam buat keluarga ya.